Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fadila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mereview jurnal. Adapun jurnalnya yaitu jurnal internasional dan jurnal nasional. Baiklah, kita masuk jurnal yang pertama dengan judul Pembentukan Sistem Inventaris dalam Layanan Kesehatan. Analisis pemangku kepentingan. Dengan resum, meskipun banyak penelitian telah membahas diagnosa dan desain ulang dari sistem inventaris dalam pengaturan industri, bidang manajemen operasi tampaknya kurang memahami proses pembentukan sistem inventaris dalam pengaturan perawatan kesehatan. Dalam artikel ini, kontribusi diberikan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi proses pembentukan kembali sistem inventaris rumah sakit melalui studi kasus eksplorasi. Dalam melakukannya, kami berkonsentrasi pada pertanyaan bagaimana hasil dari proses ini dipengaruhi oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Baiklah, kita masuk jurnal yang kedua yaitu Layanan Kesehatan Mental Komunitas dan Tingkat Bunuh Diri di Finlandia, Analisis Area Kecil. Resumnya, latar belakang di banyak negara, layanan psikiater telah direformasi dengan mengurangi ukuran rumah sakit dan pengembangan mental komunitas pelayanan kesehatan. Metode kami melakukan survei komprehensif nasional terhadap unit layanan kesehatan mental orang dewasa di Finlandia. Interpretasi layanan kesehatan mental komunitas yang berkembang baik dikaitkan dengan tingkat bunuh diri yang lebih rendah dari layanan yang berorientasi pada penyediaan perawatan rawat inap. Data ini konsisten dengan gagasan bahwa kesehatan mental penduduk dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai layanan kesehatan mental berbasis komunitas. Baiklah, kita masuk ke review yang ketiga, yaitu dengan judul Pelayanan Kesehatan Mental dalam Hubungannya dengan Disabilitas dan Gaya Hidup Masyarakat di Indonesia. Analisis lanjut Rekesdas tahun 2007 dan 2013. Resumnya, pada tahun 2007 dan 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan mengadakan riset kesehatan dasar dan meliputi data morbiditas, disabilitas, kesehatan mental, dan gaya hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran disabilitas masyarakat yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan tindakan sosial dan ekonomi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menghasilkan suatu rekomendasi bagi pengambil keputusan tentang pelayanan kesehatan mental. Penelitian ini merupakan analisis lanjut data dari sekunder hasil Rekesdas tahun 2007 dan 2013. Data analisis secara deskriptif dan analitik. Populasi dan analisis ini adalah seluruh anggota rumah tangga di Indonesia dengan besar dan teknik pengambilan sampel mengikuti sampel Rekesdas, yaitu anggota rumah tangga di atas 15 tahun. Telah terjadi peningkatan status kesehatan jiwa dan terdapat hubungan antara disabilitas, gaya hidup, dan status kesehatan mental. Sarannya, promosi tentang gangguan jiwa dan penyandang disabilitas harus lebih ditingkatkan dan mencakup masyarakat luas, tidak hanya di perkotaan saja melainkan sampai ke pelosok desa. Perlu penyediaan pelayanan kesehatan primer, puskesmas yang peduli ODKJ dan difabel serta aktif mengajak masyarakat untuk melakukan gaya hidup yang sehat melalui kegiatan preventif dan promotif. Baiklah, kita masuki review jurnal yang keempat dengan judul Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan resum
Sumber daya manusia kesehatan yaitu berbagai jenis tenaga kesehatan klinik maupun non-klinik yang melaksanakan upaya medis dan intervensi kesehatan masyarakat. Kinerja dari pelayanan kesehatan sangat tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan motivasi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan berhubungan erat dengan masing-masing fungsi suatu organisasi kesehatan dan juga berinteraksi di antara fungsi-fungsi tersebut. Untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi diperlukan keterampilan dan kemampuan SDM yang mampu mendiagnosa permasalahan dan mengintervensi sehingga didapatkan penyelesaian dari setiap permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi. Baiklah, kita masuki jurnal yang terakhir dengan judul Analisis Jumlah Kebutuhan Tenaga Pekerja dengan Work Sampling di Unit Layanan Gizi Pelayanan Kesehatan. Resumnya, sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam pelayanan rumah sakit. Manajemen profesional sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan rumah sakit yang berkualitas juga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah optimal kebutuhan tenaga pekerja di unit layanan gizi pelayanan kesehatan Sin Carlos tahun 2005. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan metode work sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa produktivitas atau penggunaan waktu produktif terhadap waktu kerja dalam satu adalah sebesar 43% dan penggunaan waktu produktif terhadap total waktu kegiatan dalam suatu hari kerja yaitu 53%. Kegiatan langsung tenaga pekerja di layanan gizi pelayanan kesehatan Sin Carlos pada waktu pagi hari yaitu 24%, sedangkan waktu kerja sore lebih rendah sebesar 17%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan waktu produktif tenaga pekerja masih rendah. Berdasarkan penggunaan waktu produktif dibutuhkan 8 tenaga pekerja dan berdasarkan metode WISN hanya dibutuhkan 7 tenaga pekerja. Cuma segitu review jurnal saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.